Hai, sahabat pijakan inspirasi, dimanapun kita berada, semoga kita selalu mendapatkan kebahagiaan dan kesehatan selalu. Di video kita kali ini, mari kita membahas salah satu tokoh terkemuka yang memiliki julukan Sultanul Aulia atau rajanya para wali, yang bisa kita jadikan sebuah pijakan inspirasi kita. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe agar kita tidak kehilangan pijakan-pijakan inspirasi kita. Mari kita mulai. Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Hasani Al-Jilani dilahirkan di Nif, sebuah kota distrik Jilan di provinsi Tabaristan yang terletak di pesisir Laut Kaspia. Garis keturunan keluarganya berakar dari Hasan, putra tertua Khalifah Ali dan salah satu cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyid Hasan Musanna. Ayahnya yang memiliki kecenderungan mistis, Abu Soleh, meninggal dunia ketika Abdul Qadir masih kecil. Namun ibunya yang begitu saleh, Ummul Khair Fatimah, membesarkan putranya dengan dukungan ayahnya yang soleh dan berpendidikan, Abdullah As-Sumai. Beliau mengaku sebagai keturunan Husain bin Ali melalui putranya Ali Zainal Abidin. Abdul Qadir menerima pendidikan awalnya dalam bahasa Arab, menghafal seluruh Al-Quran, dan mempelajari aspek-aspek hadis Rasulullah di rumah di bawah pengawasan ibu dan kakeknya. Ia kemudian memulai pendidikan formalnya di sebuah sekolah lokal ketika berusia sekitar 10 tahun. Setelah itu, ia menempuh pendidikan lanjutan di sekolah-sekolah agama setempat. Di sana, sebelum berusia 18 tahun, ia mendapatkan pengetahuan mendalam tentang ilmu-ilmu Islam tradisional dan tasawuf. Pada tahun 1095, Abdul Qadir meninggalkan kota kelahirannya Jilan dan pergi ke Baghdad, yang saat itu merupakan ibu kota dunia Islam. Namun, dalam perjalanannya ke Baghdad, karavannya dikepung oleh sekelompok perampok yang merampas paksa barang-barang para pelancong. Ketika salah satu perampok bertanya kepada Abdul Qadir muda, apakah dia memiliki barang-barang berharga, yang mengejutkan si perampok, Abdul Qadir menjawab bahwa ibunya menjahit 40 koin emas di lengan bajunya. Awalnya si perampok tidak menanggapinya dengan serius, namun ketika si pemimpin geng bertanya pada Abdul Qadir muda dan menyuruhnya memperlihatkan koin emas tersembunyi tersebut, Abdul Qadir muda membuka lengan bajunya dan menunjukkan uang itu. Para perampok menilai tindakan Abdul Qadir itu sangat membingungkan dan tidak biasa. Ketika mereka menanyakan alasannya mengaku memiliki koin emas, Abdul Qadir menjawab bahwa kata-kata perpisahan ibunya, ia harus selalu berbicara jujur. Bila dia menyangkal memiliki uang, maka itu berarti dirinya berkata dusta. Oleh karena itu, ia memutuskan mengatakan yang sebenarnya. Kebenaran dan kejujuran Abdul Qadir benar-benar mengguncang hati nurani para perampok. Mereka berlutut ke tanah, memohon ampunan dan kemurahan hatinya. Setelah berterima kasih kepada Abdul Qadir muda atas pelajaran perilaku, etika, dan moralitas yang baik, para perampok mengembalikan semua barang rampasan serta berjanji mengubah jalan hidup mereka. Setelah perjalanan yang panjang dan menarik, Abdul Qadir akhirnya sampai di Baghdad
yang kala itu merupakan pusat pengetahuan Islam dan aktivitas perdagangan yang tumbuh subur. Ia juga mendapati masyarakat Baghdad sangat bersahabat dan ramah. Meski bergabung dengan Madrasah Nizamiyah cabang Baghdad yang terkenal bisa menjadi pilihan yang menarik, Abdul Qadir memutuskan untuk tidak bergabung ke sana. Ia justru belajar tata bahasa Arab, sastra, tafsir, hadis, dan fikih, terutama fikih Hambali, di bawah bimbingan para ulama dan guru terkemuka di Baghdad. Abdul Qadir membayar biaya pendidikan dan hidupnya dengan 40 koin emas pemberian ibunya. Namun saat uangnya habis, ia mulai mengalami kesulitan keuangan. Sebegitu parahnya situasi keuangannya, sampai-sampai ia tidak selalu bisa membeli makanan. Meski mengalami penderitaan, ia tetap bersemangat dan bertekad menyelesaikan pendidikan lanjutannya. Dikenal karena kecintaannya terhadap hadis-hadis Rasulullah, Abdul Qadir pun mulai mempelajari literatur hadis di bawah bimbingan sejumlah ahli hadis terkemuka, termasuk Syekh Abu Ghalib Ahmad dan Syekh Abdul Qasim Ali. Selama periode ini, ia juga mempelajari sastra Arab di bawah bimbingan Abu Zakaria Yahya At-Tibrizi, seorang ahli dalam sastra Arab dan kepala sekolah Nizamiyah. Selain itu, Abdul Qadir menerima pengajaran menyeluruh dalam bidang pemikiran hukum dan metodologi Hambali di bawah bimbingan para ahli fikih Hambali terkemuka di Baghdad, di antaranya Abu Sa'id Mubarak bin Al-Mukharrimi. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, Abdul Qadir menjadi murid Syekh Abdul Khair Hamad bin Muslim Ad-Dabbas, seseorang yang buta huruf tetapi memiliki keahlian dalam hal spiritualitas Islam. Dari beliau, Abdul Qadir menerima pelatihan dalam bidang tasawuf. Di bawah bimbingan Syekh Ad-Dabbas, ia tidak hanya belajar teori-teori dan metode-metode tasawuf, tetapi juga dipaparkan pada pemaknaan, tujuan, dan pemenuhan spiritual yang baru, di mana pemaknaan batiniyah dan implikasi ajaran-ajaran keagamaan menjadi jelas baginya untuk pertama kalinya. Berangkat dari teks menuju ruh teks, memungkinkannya untuk memurnikan jiwanya dan melanjutkan pencariannya untuk mendapatkan pengembangan dan pemenuhan spiritual. Sebagai seorang sufi, Abu Sa'id yang seorang ahli hukum Hambali juga ikut berperan penting dalam usaha awal Abdul Qadir dalam memenuhi kepuasan spiritual. Beliau sendiri yang membimbingnya dalam hal metode-metode dan praktek-praktek tasawuf, sampai akhirnya Abdul Qadir menguasai spiritual Islam secara lengkap. Kala itulah Abu Sa'id menganugerahkan jubah murid sufi kepadanya. Selama periode ini, Abdul Qadir menghidupi dirinya dengan bercocok tanam dan sayuran, dan hanya berbicara ketika diminta. Setelah hidup di tengah reruntuhan Madain bagaikan seorang petapa selama 11 tahun, pada tahun 1117 kala usianya menginjak 40 tahun, Abdul Qadir akhirnya kembali ke Baghdad. Di sana, ia segera membangun reputasinya sebagai seorang ulama terkemuka dalam bidang Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, fikih Hambali, dan praktisi tasawuf. Ini mendorong penduduk setempat menunjuknya untuk mengepalai madrasah yang sama dengan gurunya Abu Sa'id yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah.